Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunjuita Lestari dari kelas Ekonomi Syariah K. Saya akan menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud dengan tahrij hadis. Sebelum ke materi tahrij hadis, yang perlu saya jelaskan di sini adalah kajian tentang sanad dan matan. Saat kita berbicara tentang hadis, maka yang terlintas dalam benak kita yaitu tentang sanad dan matan. Apakah yang dimaksud dengan sanad itu? Sanad adalah silsilah keguruan seseorang dari gurunya sampai kepada Rasulullah yang menjadi pengantar matan hadis. Sedangkan yang dimaksud dengan matan itu adalah isi atau kandungan dari sebuah hadis tersebut. Kajian tentang matan itu sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah, sedangkan kajian tentang sanad itu dilakukan pasca terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 35 Hijriah. Penilaian baik dan buruk seseorang dalam bahasa ulum hadis disebut jar wa ta'dil. Hal ini merupakan pokok penting dalam melakukan kajian hadis. Kemudian dengan seiring perjalanan waktu, kajian tentang sanad dan matan hadis semakin berkembang dan matang secara epistemologis. Hal tersebut sebagai jawaban atas banyaknya hadis-hadis palsu yang beredar. Keprihatinan yang mendalam di kalangan ulama terhadap upaya pemalsuan hadis mendorong mereka membakukan standar kesahihan hadis yang kemudian berlanjut kepada proses atau tradisi pentahrijan hadis. Tentang perkembangan tahrij hadis. Tahrij itu berasal dari kata khoroja yang artinya keluar. Tahrij menurut etimologis bermakna mengeluarkan. Mahmud al-Tohah mendefinisikan tahrij sebagai penelusuran atas lokasi hadis dalam sumber-sumbernya yang asli yang menyebutkan hadis beserta sanadnya untuk kemudian dikaji kualitas hadisnya. Definisi yang ditawarkan Tohah ini berlaku pasca kodifikasi hadis. Sebagai sebuah disiplin ilmu, tahrij hadis tumbuh dan berkembang belakangan dibandingkan dengan ilmu hadis-hadis yang lain. Namun pada prakteknya, tahrij hadis itu sudah dilakukan pada awal perkembangan ulum al-hadis. Pada awalnya, tahrij dilakukan sebatas untuk mengetahui letak sebuah hadis pada sebuah kitab atau literatur. Sebenarnya, tahrij hadis terhenti pada saat kita sudah mengetahui sumber berupa kitab atau hadis yang menyebutkan hadis itu beserta sanadnya. Misal, ketika kita sudah mengetahui bahwa hadis yang sedang ditahrij diriwayatkan oleh Muslim atau Abu Dawud, maka selesai sudah proses tahrij itu. Namun, penelusuran lokasi hadis menjadi kurang sempurna jika tanpa penilaian atas sanad hadis. Karena tujuan dari kajian hadis adalah untuk diamalkan. Setelah diketahui terlebih dahulu kualitasnya berdasarkan penilaian atas sanadnya. Selanjutnya, setelah perkembangan tentang tahrij hadis, yang saya akan jelaskan di sini tentang metode tahrij hadis. Jadi saat akan melakukan tahrij hadis itu, kita perlu mengetahui metode penulisan sumber-sumber asli agar dapat ditentukan metode tahrij mana yang akan kita gunakan. Dengan berdasarkan kategorisasi dan metodologi penulisan, Mahmud al-Tohah menyebutkan bahwa setidaknya ada 5 cara atau metode yang digunakan untuk mentahrij hadis. Metode yang pertama yaitu metode indeks nama sahabat. Metode ini digunakan ketika nama perawi sahabatnya diketahui. Pengguna metode ini harus meyakini terlebih dahulu sosok sahabat yang meriwayatkan hadis yang akan ditahrij. Metode ini berlaku pada kitab-kitab musnad, mu'jam, dan atof. Yang kedua,
Metode kata pertama dalam matan. Metode ini digunakan ketika kita mengetahui dengan pasti ungkapan awal dari matan hadis. Setidaknya ada kategori kitab yang dapat menggunakan metode ini. Yang pertama, kitab mengumpulkan hadis yang matanya sudah populer di tengah masyarakat luas. Yang kedua, kitab-kitab yang disusun berdasarkan abjad huruf pertama matanya. Yang ketiga, kitab miftah dan fihris atau kitab yang disusun berdasarkan indeks matan hadis. Selanjutnya metode yang digunakan yaitu metode indeks kata. Metode ini digunakan dengan cara mencari kata-kata yang menjadi kata kunci dalam indeks hadis. Metode yang selanjutnya metode tematis hadis. Metode ini digunakan oleh orang yang memiliki cita rasa ilmiah yang memungkinkannya menentukan tema bagi hadis yang sedang dikaji. Yang selanjutnya yaitu metode penelusuran berdasarkan kondisi matan atau sanad. Beberapa kitab atau literatur ngoleksi hadis yang memiliki kekhasan tersendiri. Kekhasan itu bisa ada dalam sanad maupun matan hadis. Setelah perkembangan tahrij hadis, metode tahrij hadis, yang selanjutnya yaitu tentang prinsip dasar tahrij hadis. Melakukan pentahrijan hadis, kita perlu memperhatikan beberapa prinsip dasarnya, yaitu yang pertama, tahrij bersifat mandiri. Yang kedua, sebanyak mungkin informasi terkait hadis yang ditahrij dipaparkan. Yang ketiga, sebuah hadis seringkali diriwayatkan melalui lebih dari satu orang sahabat. Yang keempat, dalam mentahrij perlu diperhatikan substansi matan hadis. Yang keenam, tahrij hadis dilakukan terhadap sesuatu riwayat sehingga penilaian diberikan kepada riwayat itu. Yang ketujuh, penilaian terhadap seorang rawi merupakan ijtihad yang didasarkan data biografi yang tersebar dalam literatur biografi perawi. Yang ke-8, standar masing-masing ulama jarh wa ta'dil dalam menilai seseorang perawi berbeda sehingga perlu menelusuri lebih jauh ketika terjadi perbedaan pendapat terkait kualitas seorang perawi. Setelah prinsip tahrij hadis, selanjutnya tentang manfaat tahrij hadis. Telah disinggung sebelumnya, tujuan akhir dari tahrij hadis adalah untuk mengetahui dan menetapkan kualitas sebuah sanad hadis. Berikut ini adalah manfaat yang dapat diperoleh lewat tahrij hadis. Yang pertama, diketahui letak hadis yang dikaji pada sumber-sumber primer. Yang kedua, diketahui apakah asosiasi ungkapan atau perbuatan yang dinyatakan sebagai sebuah hadis itu benar-benar merupakan sebuah hadis atau bukan. Yang ketiga, diketahui kualitas hadis. Yang keempat, dengan membandingkan riwayat yang ada. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan bila ada salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.